Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikal Afnan Ramadan dari Prodi Teknik Elektro S1. Saya akan membuat podcast dengan teman saya. Perkenalan dulu dong. Kenalkan, nama saya Rangga Ditya dari Teknik Elektro S1. Oke, gue mau nanya-nanya nih. Ya. Kenapa lu ngambil jurusan Teknik Elektro? Pertama disuruh mama, terus elektro juga gue liatnya prospek kerjanya bagus dan banyak peluang kerjanya. Di mana-mana kan semua butuh yang namanya kelistrikan. Dari situ gue pilih buat masuk elektro. Berarti lu SMK ngambil bukan listrik berarti? Bukan listrik. Gue SMK ngambil TKJ. Oh, TKJ. Dari SMK TKJ itu lu apa ya, kayak ngebahas tentang apa? Ada kan pasti TKJ juga ngebahas tentang kelistrikan dong. Iya, ngebahas kelistrikan. Cuma yang gak sespesifik pas di kuliah lah. Soalnya kan ya jurusan gue TKJ, paling cuma nyambungin kabel doang yang gue pelajarin, gitu aja sih. Nyambung kabel. Berarti lu di situ di TKJ itu ada praktek. Praktek ada. Prakteknya apa aja? Prakteknya kayak ituin nyari internet buat kayak masang wifi gitulah. Sama kayak ada ngoding-ngodingnya sedikit, nggak sebanyak. Ya itulah pokoknya adalah. Terus kenapa lu kepengen banget nih ngambil elektro nih? Apakah biar cepet dapat kerjanya atau ingin memperdalam ilmu tentang elektro doang? Iyalah, ngambil elektro buat memperdalam semua, sama ya yang tadi gue bilang kerjanya enak kayaknya. Semua kan ada listrik, sama kayaknya juga gajinya gede lah gitu. Nah, lulus ini nih, ntar nih, lulus nih. Lu bakal lanjut kemana? Apakah ke PT PLN atau PLTU atau PLTB? Ya semoga dapat kerjaan yang sama kayak yang sejurusan lah, maksud gue. Mau di mana aja pun nggak apa-apa. PLN sih gue lebih maunya. PLN. Gajinya gede. Yang lu materi-materi yang sebelumnya lu udah hafal berarti? Materi yang dari mana nih? Dari kuliah elektro. Bukan hafal, maksudnya kayak Ngerti. udah ngerti sedikit lah buat dasar-dasarnya. Kayak kemarin kan bikin rangkaian apa tuh, PSU simetris gitu-gitulah. Nah, itu lu ngerangkai PSU selesai atau enggak selesai? Selesai. Alhamdulillah bisa di situ. Kayak juga seru tuh, soalnya kan baru pertama kali gue megang kayak listrik gitu, nyetrika gitu-gitulah. Berarti ini kan belum kejurusan kan? Ntar kejurusannya tuh di semester 5 Ya. atau enggak semester 6. Lu bakal ngambil jurusan apa tuh? Kan ntar disuruh milih tuh kayak robotik atau apa? Harus kuat, harus lemah gitu. Iya, Harus kuat lah. harus kuat. Pasti ya. Biar kuat. Oke. Kan lu dari SMK-nya kan ngambil jurusan TKJ. Ya. Nah, kenapa lu di kuliahnya ngambil elektro? Apakah ada sangkut pautnya dengan elektro atau apa? Ada, cuman sedikit lah. Yang bedain ya gitu. Gue lebih kayak kayak masang-masang wifi dari kelistrikannya juga kan gue bilang nggak terlalu banyak, cuma nyolokin kabel doang paling. Yang susah paling beda lah kalau orang lain kan, misalnya dari SMK yang listrik ke teknik elektro mungkin apa sih pahamnya gampang lah Ya. karena udah ngerjain, udah apa sih SMK-nya udah elektro, udah listrik lah pokoknya gitu. Makanya di apa sih namanya, di elektro ini gua di kuliah lumayan awalnya rada susah buat memahami, tapi ya makin kesini 2 bulan 3 bulan semester 1 belakangan alhamdulillah ngerti sedikit lah, paham lah, udah paham pokoknya lah.
Berarti udah paham, belum terlalu paham banget. Belum terlalu paham. Cuma yang materi kebelakangan semester 1 ini nih, alhamdulillahnya gue udah paham lah apa yang dibahas dari gimana teknik elektro itu apa. Oke. Kurang-kurang dikit. Gue mau nanya gini, lo kan jurusannya jurusan TKJ ya? Ya, Jurusan TKJ pasti beda dengan jurusan elektro dong. ya. Apakah lo udah ngerti tentang PLC, tentang for reverse, tentang apa push button? Apa udah ngerti semua itu? Tentang rangkaian-rangkaian itu? Kalau gitu sih belum. Karena kan di TKJ kan nggak ada pelajaran-pelajaran tentang kelistrikan gitu. Mungkin kalau di kuliah kayaknya itu belum dibahas. Mungkin semester kedepannya bakal dibahas. Karena semester 1 ini kita kan cuma kayak dasar-dasarnya lah. Yaitu kayak warna-warna apa sih yang hitam coklat gitu-gitulah. Ya kan? Paham kan lu? Apa? Berarti di TKJ juga kan ada yang namanya PKL tuh. Ya. Nah, gue pengen tahu tuh PKL TKJ tuh ngapain aja? Gua di PKL sih nggak sama jurusan gua soalnya kan pasti gua PKL tuh di PT kayak spare part motor. Gue juga nggak tahu, gua dapetnya di situ tuh, salahnya gue di situ. Jadi nggak sejalur sama TKJ lah. Harusnya kan PKL di TKJ itu kayak masang wifi, ngapa-ngapain lah gitu lah. Berarti kalau misalkan kayak gitu PKL lu masukin ke mesin berarti? Ke mesin, iya ke mesin. Gue kayak bikin spare part apa sih, rem kabel rem, kayak kabel kopling gitu-gitulah. Iya kabel-kabel gitu. Kabel-kabel gitu? Iya di Cikarang ada tuh. Berarti iya sih benar sih masuknya ke mesin sih. Hmm. Oke. Terus gue mau nanya gini, gue kan masih belum ngerti tentang power supply simetris sama non simetris nih. Yeah. Kalau lu kan ya mungkin ngerti dikit lah. Yeah. Kan gue belum ngerti nih. Kalau simetris tuh kayak gimana? Kalau simetris kan kemarin kita tuh pokoknya power supply itu ada 2, ada simetris sama apa sih satu lagi non simetris. Nah, setahu gue ya kalau simetris tuh dia ngasilin dua tegangan yang keluarannya positif atau negatif, tapi arahnya berlawanan. Gitu. Kalau misalkan non simetris? Kalau non simetris kebalikannya, kayak ngasilin satu tegangan doang, tapi keluarannya bisa positif sama negatif gitu. Power supply non simetris juga kayaknya lebih sederhana daripada simetris. Soalnya dia cuma memiliki satu jalur tegangan doang. Makanya itu ya. Itu kalau misalkan simetris itu berapa volt? Tergantung, dia biasanya ada yang keluarannya kurang lebih ya, ada yang 5 volt, 12 volt. Yang simetris apa non simetris? Non simetris. Non simetris ya 5 volt, 12 volt sama 9 volt biasanya itu kalau ya rangkaian kecil yang kita bikin buat non simetris sih. Kalau simetris? Kalau simetris ya biasanya dia rata-rata sih dari 12 volt sama 15 volt. Soalnya dia dari 0 volt sampai 12 volt atau enggak dari 0 volt sampai 15 volt gitu aja sih. Oke. Terus lanjut gue mau nanya kegunaan simetris sama non simetris itu apa sih? Nah, biasanya itu kalau simetris dulu ya, dia nyediain tegangan plus dan minus yang seimbang sama memungkinkan penguatan sinyal kayak AC secara simetris. Biasanya tuh kayak contoh penerapannya di amplifier audio, mixer audio sama rangkaian sensor analog. Nah, sekarang kalau satu lagi non simetris biasanya menyediakan tegangan DC tunggal untuk rangkaian elektronik, menghidupkan dan menstabilkan kerja komponen digital. Contoh penerapannya di microcontroller kayak Arduino, SP dan Raspberry Pi. Charger HP tuh biasanya tuh pakai yang non simetris. Oh. Lampu LED. Nah, lampu LED ya biasanya begitulah. Lampu LED. Oke. Sekian dari saya podcastnya. Makasih juga untuk Rangga. Ya, sama-sama. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.